acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu kajian dengan tema muamalah dari Bapak Ustaz Dr. Ilham Kadir A, dan kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi kitabihi wa halallahu bi'a wa harrama riba. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin al-qail. Amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di tempat ini di sebuah kegiatan, sebuah kajian yang diinisiasi oleh teman-teman Fajar pasukan amal jariah, proyek amal jariah, Bagus juga pasukan. Iya, pasukan. Proyeknya ada pasukannya. Insyaallah pada pertemuan kali ini karena saya dikasih tema muamalah ya. Ini kan muamalah yang paling terkadang itu jual beli. Ini muamalah yang harus kita lalui itu jual beli. Karena tidak ada satu kegiatan pun yang kita buat bisa terlaksana tanpa ada jual beli saat ini. Betul nggak? Makanya saya pandang salah satu kajian dalam muamalah itu adalah jual beli. Ya. Karena kita ini hari-hari pasti ada transaksi jual beli. Nah, karena itu kita harus pahami rukun dan syarat-syaratnya. Ya, rukun dan syarat-syaratnya apa saja. Nah, terkait dengan jual beli ini banyak sekali sebenarnya ayat dan hadis yang menerangkan yang tentang itu. Misalnya hadis ya yang bersumber daripada Rifa'ah bin Rafi, Nabi Suila, ketika Nabi tanya ayul kasabu atyabu, pekerjaan apa yang paling baik? Thayyib, itulah yang paling baik ya. Thayyib itu ya bagus, jernih, berkah, bermanfaat, dan kita pandang itu tidak pernah merusak, itu namanya thayyib. Nah, thayyib, pekerjaan apa yang paling baik? Yang paling thayyib. Maka Nabi jawab, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya, jadi pekerjaan yang paling baik adalah, yang paling thayyib adalah amalur rajul biyadihi, yaitu seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya bekerja mandiri ya. Menghasilkan uang sendiri, menghasilkan usaha sendiri, bisa mandiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Tidak ada amalan dalam ilmu muamalah yang disandingkan kata-kata mabrur kecuali jual beli. Misalnya hajjam mabrur, haji yang mabrur. Mabrur itu baik, diterima, berkah, bermanfaat, selamat dunia akhirat, dan seterusnya. Jadi kalau masalah itu kan satu kata itu kan banyak sekali mana-mananya yang kita tidak bisa mengucapkan nama Rasulullah satu persatu. Ya, begitu. Misalnya tauhid itu dengan hasan misalnya. Itu baik juga itu hasan. Ya. Sahih juga baik juga. Tapi kita sini menggunakan kata baik berarti memiliki makna khusus. Sama dengan mabrur juga memiliki makna khusus, yaitu jual beli yang mengandung keberkahan, mengandung manfaat, mengandung keselamatan dunia akhirat, dan tidak pernah merugikan orang lain. Itulah jual beli yang mabrur. Salah satu ciri ya laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang bekerja, menekuni pekerjaannya dengan tekun. Sebagaimana sabda Nabi, innallaha yuhibbur rajula, sesungguhnya Allah mencintai seorang laki-laki idza amilahu amalan atqanahu fi amalihi. Kalau dia bekerja suatu tempat, instansi atau apa saja yang halal, atqanahu fi amalihi, dia tekun dalam pekerjaannya. Makanya Nabi itu tidak salah memasukkan secara spesifik pedagang sebagai pekerjaan yang terbaik ya setelah seorang pekerja dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, kalau mau jadi orang kaya, sukses dalam hal ekonomi ya, satunya adalah dengan membuka keran-keran perdagangan ya. Lanjut, saya bacakan hadis lagi yang kedua ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah mendengarkan Nabi bersabda,
Awal al-Fatih pada penaklukan kota Makkah. Ya, Nabi bersabda, Inna Allah harrama bil al-khamri wal maitati wal khinziri wal asnani. Sesungguhnya mulai hari ini Allah mengharamkan menjual ikan arak atau minuman yang memerlukan bangkai babi dan patung. Bertanya, Rasulullah, bagaimana kata lemak bangkai karena lemak dapat digunakan untuk perang, menyakiti kulit dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu? Beliau menjawab, tidak, itu haram. Lalu Rasulullah bersabda, semoga Allah melarang orang-orang yang mudi karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai dengan cara mereka proses lemak itu juga mereka jual dan memakan. Ya, ini terkait dengan bisnis yang barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi dimakan ya, seperti arak ya. Di samping diharamkan untuk diminum, juga tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian bangkai ini ya, yang dimaksud dengan bangkai adalah mati sendiri tanpa disembelih. Ya. Misalkan ada orang mati sapinya atau disembelih, apakah boleh diambil sebagian tubuhnya untuk dimanfaatkan? Kalau kulitnya disamak itu boleh saja, tapi yang kepentingan keperluan lainnya bukan untuk dimakan ya. Tapi kalau bunganya tidak boleh. Kan nanti kita lihat masalah bolehkah menyamak bangkai, mengambil kulitnya atau tidak pada zaman selanjutnya. Ya. Kemudian ya minyaknya tidak boleh karena diharamkan. Ini sini tidak sekali ya. Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai dengan cara mereka bersama itu, kemudian mereka jual dan makan nasinya. Ya, saya kira sudah jelas ini. Kemudian yang kedua, jelas begini, seluruh hewan yang diharamkan itu untuk dimakan, atau diharamkan untuk diperjual dan belikan ya. Nanti diterangkan sudah sekali ada kayak anjing dan seterusnya. Ya. Bolehkah memakan bangkai anjing? Tidak boleh. Ya. Bolehkah memperjual belikan anjing? Ya, tidak boleh. Ya. Bolehkah menukar anjing dengan parang? Itu banyak direkan. Tidak boleh. Parangnya akan dimakan Ustaz. Kita nggak makan parang di sini atau baskom. Oh enggak, haram itu bukan sekedar dimakan saja. Ya. Tapi juga pakai. Ada itu perintah ke babi, kemudian babinya dikasih ketat orang ditukar dengan baskom atau parang. Tidak boleh ya. Nanti kita akan bahas berikutnya. Terakhir. Ya. Kami mana Rasul Al-Ansari Rasulullah naha al-sam al-qalbi wa mahdil badi wa qurban al-kahin. Rasulullah bersabda, dia melarang mengambil uang penjualan anjing, uang penjualan anjing. Apakah jualnya itu pakai uang atau tukar dengan barang, tetap haram ya. Kemudian upah perzinahan, pelacuran dan dukun ya. Dalam beberapa hadis dijelaskan juga, man atakabinan siapa mendatangi dukun wasabzatu bima yaqul, dia percaya apa yang dikatakan dukun, maka kafara bima unzila Muhammad, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an. Yang pertama, bersaing. Man atakabinan wasabzatu bima yaqul, kemudian siapa mendatangi dukun, kemudian dia percaya apa yang dikatakan, lam tuqbal salatu arba'ina yawman, maka dia terima salatnya 40 hari 40 malam. Itu baru datang dan percaya. Ingat ya, baru datang ke dukun dan percaya, belum melaksanakan apa kata dukun ya. Kalau melaksanakan lebih parah lagi ya. Karena itu sekali lagi kembali kepada hadis pertama, tanya apa yang terbaik untuk kita kerjakan. Yang pertama bekerja dengan diri sendiri ya, dengan tangan sendiri. Kemudian kalau mau yang terbaik adalah jual beli yang mabrur atau yang halal, yang baik dan bermanfaat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kajian yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. Ilham Qadir MA. Selanjutnya kami serahkan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Tanya-tanya ya. Terus nanti. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas hadis yang disebutkan tadi bahwa
Nama saya Muhammad Nasruddin, asal dari Depok. Dan alhamdulillah bersama Dr. Sain di Pondok Pesantren dan Al Muhammadiyah untuk ya membina adik-adik. Yang kami pertanyakan tentunya hadis yang tadi sangat jelas ya bahwa Naha Salam memanggil kami dan seterusnya. Ya. Nah dalam hal ini bagaimana ketika anjing itu menjadi kebutuhan? Contohnya kepolisian membutuhkan anjing pelacak dan harus membeli. Ataukah kemudian anjing itu dijadikan sebagai penjaga rumah? Ya kadang dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua tentang ya kucing. Ya. Tidak lepas bahwa kucing saat ini itu kan kayak kucing Anggora itu tidak bisa didapat yang gratis biasanya. Ya makanan dibeli dengan harga 2 juta, 1 juta. Bagaimana ketika dia hiasan? Lalu kemudian yang ketiga tentang mukallaf ini sebenarnya. Sebagaimana yang dialami saudara-saudara kita yang ya hobi mangan itu. Ketika dia mendapatkan babi ini kan haram bagi seorang muslim tentunya. Nah, apakah kemudian ketika dia tangkap ada orang Kristen di sana yang kemudian mereka memakan babi itu, apakah boleh memberikan? Ya, sehingga kemudian berangkat dari sana karena kami juga pernah mendengarkan tentang perbedaan pendapat ulama dalam masalah apakah orang kafir mukallaf dengan hukum-hukum syarak, apakah asalnya mukallaf, sehingga apakah kita boleh memberikan kepada mereka karena itu tidak haram bagi mereka atau apakah halal bagi mereka? Sehingga ketika nanti kan ada babi di rumah atau ada anjing boleh nggak kita berikan ke orang kafir karena ya mereka memakannya? Kira seperti itu. Ya. Yang pertama terdapat terkait dengan membeli anjing untuk kemaslahatan. Ya. Memang anjing ini kan beberapa riwayat kan memang menerangkan bahwasanya itu hewan yang tidak ditunjukkan untuk dipelihara, kecuali kalau dibutuhkan misalnya menjaga kebun. Ya. Masalahnya, apakah boleh membeli anjing untuk menjaga kebun? Nah, itu kan persoalannya di situ. Apakah boleh membeli anjing untuk menjaga kebun? Ya. Kalau saya, ya pendapat saya, Allah alam pendapat tidak, tapi ini pikiran saya, itu anjing itu harus dibeli. Kalau pun harus memberikan upah, dan itu upah bukan berarti upah pembelian ya. Misalnya upah menjaga saja. Misalnya ini saya kasih upah, karena kamu telah menjaga anjing itu selama ini. Ini hanya upah. Jadi kamu telah memberikan makan anjing ini selama ini, maka saya kasih gantinya situ. Bukan saya beli, mungkin upah saya ya, supaya jangan kata-kata sama-sama menentukan harga. Tapi kalau upah kan beda ya. Jadi upah menjaga anjing, ya itu kan beda dengan harga anjing. Ini untuk menghindari kata-kata sama tadi itu. Saya tidak boleh dilarang untuk mengambil harga anjing, agak begitu. Nah, di kata-kata tadi kan anjingnya kan anjing untuk kebutuhan misalnya tadi menjaga kebun. Nah, kalau saya begitu jadi jangan menggunakan kata-kata membeli, tapi lebih kepada upah menjaga anjing selama ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kucing ya. Kalau kucing saya tidak pernah mendapat hadisnya. Nabi melarang menjual kucing. Yang ketiga, bolehkah memberikan sedekah kepada orang kafir dengan babi barang haram. Jadi konsepnya orang kafir itu kan seketika jaga, maka tidak ada lagi kewajiban syariat baginya. Kafir itu memutuskan taklif. Jadi kalau dia kafir maka tidak ada baginya kewajiban syariah. Tidak paham itu. Dan ketika dia kafir selesai. Jadi apakah boleh dikasih dia babi, bangkai, darah? Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah dikasih bangkai, babi, anjing, kucing dan makan itu ya itu sudah. Saya kira begitu, jadi tidak ada hukum taklifnya bagi orang kafir. Bolehkah berikan dia makanan babi,